Shalom, sahabat Rema yang diberkati Tuhan. Selamat malam dan selamat berjumpa dalam renungan malam Rema. Puji Tuhan, malam ini kita dipertemukan untuk bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Rema percaya bahwa sahabat ada dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus, karena tidak ada suatu hal apapun di dunia ini yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tidak bisa dipungkiri bahwa pergumulan hidup pasti ada. Namun, selama kita berharap dan bersandar pada Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk menghadapi dan melewati setiap pergumulan kehidupan. Baik sahabat terkasih, mari berdoa sebelum membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenal lewat Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa karena Engkau masih menyertai hidup kami hingga saat ini, beserta berkat-berkat yang selalu ada bagi kami. Kami mengakui bahwa dalam menjalani hidup ini, kami tidak sanggup sendiri karena kami terbatas. Kami perlu Engkau Bapa. Kami butuh tuntunan dan pimpinan-Mu agar langkah-langkah hidup ini tidak salah dan tersesat. Oleh karena itu, kami mau memakai firman-Mu sebagai kompas yang akan menuntun jalan kami. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kuasailah kami dengan Roh Kudus. Kami serahkan waktu pemberitaan firman ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagian ayat Alkitab yang menjadi ayat perenungan pada Rema saat ini terbaca dari surat Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-11 yang tertulis demikian. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat Rema, ada 3 orang, sebut saja A, B, dan C, yang diberi tugas oleh Tuhan untuk masing-masing memikul salibnya dengan ukuran dan berat yang sama menuju puncak sebuah bukit, dan di sana Tuhan berjanji akan menjemput mereka bertiga ke sorga. Dalam perjalanannya menuju puncak bukit, ketiga orang itu melihat sebuah gergaji yang terletak di tengah jalan. Karena salib yang mereka pikul itu sangat berat, maka si A mulai berpikir untuk mengurangi berat salib dengan memotong salibnya menggunakan gergaji yang mereka temukan. Si A juga menghasut kedua temannya untuk memotong salib mereka agar menjadi ringan. Namun, kedua temannya tidak menuruti usul si A karena mereka mengasihi Tuhan dan mau taat pada perintah Tuhan. Kasih mereka kepada Tuhan membuat mereka mau dan rela memikul tanggung jawab yang Tuhan berikan tanpa keluhan. Singkat cerita, si A memotong salibnya sehingga dengan mudah ia mendahului kedua temannya. Sampai di puncak bukit, si A melihat sebuah jurang yang teramat dalam dan lebar yang memisahkan puncak bukit dengan gerbang sorga. Sementara di seberang jurang terlihat malaikat Tuhan yang sudah menanti kedatangan mereka. Dengan bersemangat, si A menanyakan jalan mana yang bisa dipakainya untuk sampai ke gerbang sorga. Tetapi malaikat Tuhan itu menjawab bahwa Tuhan sudah menyediakan jalannya. Si A kebingungan karena dia sama sekali tidak melihat jalan yang dimaksudkan oleh malaikat Tuhan. Beberapa saat kemudian si B dan si C tiba di puncak bukit tersebut. Sama seperti si A, mereka juga bertanya kepada malaikat Tuhan tentang jalan ke seberang. Dan mereka pun mendapat jawaban yang sama seperti jawaban malaikat Tuhan kepada si A, yaitu Tuhan sudah menyediakan jalannya. Setelah berpikir sejenak, si B dan si C sadar dan mengerti bahwa ukuran salib yang berat dan besar itu sudah Tuhan buat tepat sama dengan jarak antara puncak bukit dengan gerbang sorga. Ternyata salib itulah jalan yang sudah Tuhan sediakan. Maka si B dan si C segera bergegas meletakkan salib mereka masing-masing dan mulai menyeberang. Si A semakin kebingungan karena salib yang Tuhan beri untuk dia sudah dia potong, sehingga tidak bisa berfungsi sebagai jembatan penghubung antara puncak bukit dan gerbang sorga.
Namun beberapa saat kemudian, si A berpikir bahwa dia dapat meminjam salib si B atau si C untuk menyeberang. Tetapi harapan si A itu hanyalah sebuah kesia-siaan, karena saat si B dan si C selesai menyeberang dan sampai di depan gerbang sorga, maka salib mereka itu tiba-tiba menghilang, dan itu berarti si A tidak dapat menyeberang ke pintu sorga. Sahabat Rema terkasih, setiap orang Kristen termasuk kita pasti punya salibnya sendiri. Karena dalam pengiringan akan Kristus, tiap-tiap orang harus memikul salibnya dan mengikuti Yesus. Salib yang Yesus berikan kepada setiap kita sesuai dengan kemampuan kita untuk memikulnya. Karena Yesus tidak pernah memberikan salib melebihi kemampuan dari setiap kita. Hal itu disebabkan karena Yesus tahu sampai di mana batas kemampuan setiap anak-anaknya. Namun dalam kenyataan hidup, ada banyak orang Kristen yang tidak menyukai salib karena menganggap bahwa itu adalah sebagai pengganggu kenyamanan hidup mereka, dan mereka beranggapan bahwa dalam menjalani hidup kekristenan berarti bebas dari tantangan kehidupan serta hidup dalam kelimpahan berkat. Namun yang harus diperhatikan bahwa terbebas dari tantangan kehidupan plus kelimpahan berkat itu adalah janji Tuhan bagi setiap anak-anaknya yang taat pada perintahnya. Atau dengan kata lain, ketika ketaatan terwujud, maka janji Tuhan pun tergenapi. Rema mengambil sebuah referensi ayat tentang kelimpahan hidup, seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 10 yang berbunyi demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ayat ini merupakan janji. Untuk menggenapi janji ini, maka terlebih dahulu harus ada sesuatu yang dilakukan, dan dilakukan dengan ketaatan, yaitu pada ayat sebelumnya, ayat 9 dari Injil Yohanes pasal 10 yang berbunyi, Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Jadi, jika seseorang taat melakukan perintah dan menuruti aturan Tuhan untuk masuk melalui pintu yaitu Yesus Kristus sendiri, maka ia akan mendapatkan berkat berlipat ganda seperti yang tertulis, yaitu yang pertama selamat, bukan hanya pada kehidupan dunia ini saja, tetapi sampai kepada kehidupan kekal, dan selanjutnya menemukan padang rumput yang adalah lambang dari pemeliharaan Tuhan serta hidup dalam kelimpahan yang bukan hanya merujuk pada kekayaan materi atau kesuksesan dunia, tetapi lebih kepada kekayaan rohani dan kehidupan yang penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kepuasan di dalam Yesus yang melampaui pengertian manusia. Sahabat, hidup kekristenan yang sesungguhnya adalah hidup yang berproses, bukan hidup yang instan. Salib adalah proses hidup itu. Salib bukan untuk menghukum, tapi untuk melatih. Banyak orang Kristen tidak paham akan arti salib yang harus dipikul dalam hidupnya. Salib adalah beban, namun jangan dianggap sebagai beban hidup, tetapi anggaplah sebagai latihan untuk mencapai kemuliaan. Karena di balik salib pasti ada kemuliaan. Untuk mencapai kemuliaan Tuhan, seseorang harus diproses dengan memikul salibnya terlebih dahulu. Contohnya, seorang atlet yang meraih kemenangan bukanlah atlet yang berleha-leha dan duduk-duduk saja, tetapi dia adalah atlet yang tanpa henti menempa diri dengan latihan-latihan, juga tidak menutup kemungkinan bahwa dalam latihannya itu ia harus memikul beban untuk melatih otot dan keseimbangan tubuhnya. Sahabat Rema, dalam kenyataan hidup, kadang kita menganggap bahwa Tuhan begitu kejam karena mengizinkan salib itu ada dalam kehidupan, sehingga kita sering mengeluh karena proses yang dialami tidak kunjung selesai dan mengakibatkan kita lelah sehingga berinisiatif untuk mencari solusi sendiri dan tidak mau taat pada Tuhan, yang pada akhirnya membuat kita memotong salib yang seharusnya kita pikul. Padahal justru salib itulah nanti yang akan menolong kita untuk mengerti akan kasih Tuhan bagi kita. Ingatlah sahabat,
bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang selalu memberikan yang terbaik bagi kita, anak-anaknya. Dia rela memikul salib yang adalah dosa-dosa kita. Dia rela memberikan nyawanya dengan mati tersalib agar kita selamat. Jadi, jika saat ini kita diizinkan ada dalam proses hidup, maka bersyukurlah dan jalanilah dengan iman yang penuh kepada Yesus dengan tetap taat, karena sebentar lagi kemuliaan Tuhan akan menghampirimu. Ingatlah sahabat, engkau tidak berjalan sendiri, ada Yesus yang senantiasa menyertaimu. Kiranya kebenaran firman Tuhan saat ini menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani hari-hari hidup yang masih Tuhan anugerahkan. Sahabat, mari berdoa. Bapa di sorga, berikanlah kami kekuatan agar kami sanggup memikul salib kami hingga garis finish yang telah Engkau tetapkan bagi setiap kami, dan sertailah langkah hidup kami. Kami percaya bahwa meskipun kami harus memikul salib, namun di akhir perjalanan ada kemuliaan yang telah Engkau sediakan bagi kami. Amin. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, tidak selamanya engkau akan memikul salibmu, karena ada waktu Tuhan di mana engkau akan mengalami kelegaan. Ikuti dan taati saja aturan Tuhan, maka pasti keselamatan dan kemuliaan akan menjadi milikmu selamanya. Tibalah kita di akhir kebersamaan. Terima kasih atas kesetiaan sahabat bersama Rema. Jika sahabat diberkati dengan video Rema kali ini, maka berbagilah sehingga orang lain pun boleh diberkati melalui engkau. Atas perkenanan Tuhan, kita akan kembali bersama pada video Rema selanjutnya. Akhir kata, selamat malam dan selamat beristirahat dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Shalom.